Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin, para hamba Allah, mari kita simak firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula idza dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malau wa walada. Walaula, dan mengapa tidak, ketika engkau memasuki kebunmu, engkau mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Ayat ini merupakan nasihat atau seseorang memperingatkan kawannya yang terlalu bangga, kagum, bahkan ujub, menyombongkan diri karena dia punya harta, punya kekayaan, sukses berhasil dalam usahanya, juga punya anak buah dan karyawan-karyawan yang banyak, serta ladang-ladang, kebun-kebun dan ternak yang banyak. Lalu dia membangga, menyombongkan diri, melecehkan, meremehkan temannya, karena temannya atau kawannya hidup sederhana, ala kadarnya saja, ekonomi sangat terbatas. Lalu dia menyombongkan diri. Orang yang hidup sederhana ini yang rezekinya terbatas, sabar dia, tabah dia, reda dia. Lalu dinasihatkannya temannya yang sombong ini, yang membangga-bangga apa yang dimilikinya. Katanya, laula idz dakhalta jannataka, kenapa sewaktu engkau masuk ke kebunmu? Karena dia punya kebunnya luas, harta yang banyak, ternak yang luar biasa. Tidak engkau ucapkan Masya Allah. Berdasarkan ini para ulama-ulama
sebagaimana kita jumpai dalam kitab tafsir dan kitab-kitab bahasa lainnya menyatakan bahwa kita dianjurkan atau disunnahkan apabila kita melihat sesuatu yang mengagumkan, yang menakjubkan, baik terdapat pada diri kita, pada keluarga anak-anak kita, pada harta kita, pada usaha kita, membaca Masya Allah, la quwata illa billah. Diulangi, kapan saja kita melihat sesuatu yang mengagumkan pada diri kita, misal kita berhasil, kita sukses, kita pintar, kita berjaya, atau pada diri keluarga, anak-anak, kekayaan, harta benda, sehingga kagum gitu. Kalau di sini ketika dia melihat kekayaannya berupa kebun-kebun, bukan memamerkan kemampuan diri, kehebatan diri, tapi membaca Masya Allah. Dari segi membacanya dulu kita jelaskan. Jangan sampai kita salah dalam membaca. Misalnya Masya Allah, tidak dipanjangkan ma-nya. Kalau kita tidak panjangkan ma-nya, berubah artinya. Karena Masya artinya berjalan. Jika kita baca Masya Allah, berjalan Allah. Tapi bacalah dengan memanjangkan Masya Allah. Itu satu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Masya Allah? Ada dua penafsiran dan penjelasan ulama. Kita coba menjelaskan ringkas. Yang pertama, kata-kata ma bisa dimaknai yang atau apa yang. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Sebelum kata-kata ma itu ditakdirkan, ada ucapan yang berbunyi hadza. Inilah yang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak berkehendak, maka semuanya tidak ada dan tidak jadi. Ya. Ini semua apa yang aku punya, apa yang aku miliki, apa yang ada bagiku, yang mempesona, yang mengagumkan ini semua Masya Allah, yang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak berkehendak, bagaimanapun kita berusaha mengerahkan segala potensi, tenaga, kemampuan yang kita miliki, jika Dia tidak izinkan, tidak wujud dan tidak terjadi. Karena kita tidak memiliki sedikit pun kemampuan dan kekuatan. Masya Allah, la quwata illa billah. Maka makna yang pertama adalah inilah yang Allah kehendaki untukku. Kata tarkhinya bunyi la quwata illa billah. La quwata illa billah. Tidak ada sedikit pun kekuatan. Kekuatan apa dan siapa saja. Tidak ada sedikit pun kekuatan apa dan siapa saja. Illa billah. Kecuali semuanya, kemampuan, kesanggupan, kekuatan, kepintaran, semuanya adalah anugerah Allah semata. Kalau itu tidak Allah anugerahkan, kita tidak bisa apa-apa, walaupun sekedar menggerakkan tangan. Jadi kalau kita gabung, misalnya ketika kita melihat sesuatu yang mempesona, yang mengagumkan, termasuk kita di Abi Center ini, kita lihat perkembangannya sekarang seperti ini, masjidnya hampir penuh, murid-murid kita 800-an, tambah guru-guru semua, sehingga kita bisa dikatakan di sini 1000-an kurang. Jangan membusungkan dada, jangan angku, jangan sombong, jangan pamer, tapi ingatlah, Masya Allah, ini apa yang Allah kehendaki.
Kalau dia sudah berkehendak, tidak ada satu kekuatan pun yang menghalangi, merintangi, dan kita pun juga tidak bisa. Masya Allah. Yang kedua, makna Masya Allah. Makna yang kedua adalah Masya Allah, Masya Allah kana. Apa yang Allah kehendaki ada dia. Masya Allah, apa yang sya'a, apa yang Allah kehendaki. Kana, ada dia. Wujud dia, terjadi dia. Malam yasha' lam yakun. Apa yang tidak dia kehendaki tidak jadi, tidak ada, tidak wujud dia. Bagaimanapun kita untuk berusaha untuk mewujudkannya, bersatu padu kita, menggalang kekuatan kita, kalau dia tidak berkehendak, tidak wujud. Malam yasha' lam yakun. Apa yang tidak dia kehendaki, tidak ia inginkan, lam yakun, tidak akan pernah ada, tidak akan wujud, dan tidak akan terjadi. Jadi makna yang kedua adalah maknanya Masya Allah adalah apa yang Allah kehendaki ada, jadi wujud. Apa yang tidak dia kehendaki tidak ada, tidak jadi, tidak wujud. La quwata, tidak satu pun kekuatan yang mampu untuk mewujudkannya atau untuk mengadakannya. Kedua-dua pemahaman ini tercantum dalam kitab-kitab sebagaimana bahasan ulama. Nah, kita tarik satu kesimpulan bahwa salah satu sifat Allah masyiah, berkehendak. Kita bagaimanapun kita berkehendak, bagaimanapun kita inginnya, bertekad atau segala, kalau dia tidak izinkan, dia tidak inginkan, tidak terjadi dan tidak wujud. Apa yang ada di kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, mempesona, mengagumkan, hebat, berhasil, sukses, bacalah Masya Allah. Inilah yang Allah kehendaki, dan apa yang Allah kehendaki jadi dan wujud dia, karena kita tidak memiliki kekuatan apapun. Yang kedua, kapan kita membaca ini? Para ulama mengatakan kita baca ini pertama ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, atau melihat, mengalami suatu kejadian yang luar biasa, baca Masya Allah. Ada kejadian yang di luar nalar, yang luar biasa, ya baca Masya Allah. Maka ini jadi yang bacaan untuk mengagumkan. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada faedah dan manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Salah satu bacaan ucapan yang Allah sukai kita perbanyak membaca, dan itu namanya kanjun min kunuzil jannah. Salah satu perbendaharaan surga yang diturunkan ke dunia, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Perbanyaklah membaca ini, karena dengan membaca itu menyadarkan kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak berdaya apa-apa, tidak sanggup apa-apa kecuali atas izin dan kehendak Allah. Semoga berfaedah. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.